Perkenalkan, nama saya Kristian Ayu. Saya dari program studi D3 Teknik Elektromedik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas perancangan peralatan medis dengan judul Monitoring Tetesan Siring Pump dilengkapi indikator safety berbasis mikrokontroler. Untuk materi pembahasannya itu terdapat 3 bab. Yang pertama, yaitu membahas mengenai pendahuluan. Yang kedua, mengenai tinjau pustaka. Yang ketiga, mengenai metode penelitian. Untuk bab pertama mengenai pendahuluan, yaitu terdapat latar belakang, di mana siring pump merupakan peralatan medis yang digunakan untuk memberikan suatu cairan yang pekat yang diinjeksikan dalam tubuh pasien dalam jumlah waktu tertentu melalui vena. Cara kerja dari alat ini menggunakan sistem pemompaan secara otomatis untuk mendorong siring pump yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu ke dalam tubuh pasien. Pemberian cairan elektrolit dan cairan pekat yang dibutuhkan pada pasien dalam kondisi emergensi, misalnya pada bayi prematur dengan berat badan rendah kurang dari 1.250 gram. Masalah yang sering timbul dalam penggunaan siring pump ini adalah terjadi oklusi atau penyumbatan selama mekanisme pompa. Penggunaan siring pump yang dipasang secara berkelanjutan dapat menyebabkan terjadinya occlusion yang menyebabkan cairan yang masuk ke dalam tubuh pasien tidak menjadi konstan, sehingga terbentuk tekanan besar pada alat siring pump dan aliran cairan. Occlusion dipengaruhi oleh sifat darah pasien yang mudah terjadi koagulasi atau penggumpalan akibat selang yang terjepit dan adanya penggumpalan darah di jarum yang menuju pembuluh darah pasien. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan penambahan indikator safety agar secara otomatis pada alat siring pump ketika terjadi occlusion atau terdapat gelembung pada alat siring pump dapat memberikan peringatan secara langsung. Untuk kronologi, saya menggunakan 4 referensi. Yang pertama, pada tahun 2016 dengan judul Rancang Bangun Siring Pump Berbasis Mikrokontroler Atmega 8535. Pada tahun 2018 dengan judul Monitoring Tetesan Infus Pump dan Siring Pump. Pada tahun 2019 dengan judul Siring Pump with Nearly Indicator Based on Microcontroller. Pada tahun 2019 dengan judul Advanced Control System for Siring and Infus Pump Using IoT. Untuk batasan masalah, yang pertama menggunakan mikrokontroler Atmega 8535. Yang kedua, ukuran siring pump yang digunakan adalah 50 mili. Yang ketiga, monitoring tetesan dilengkapi dengan indikator safety berupa buzzer. Yang keempat, menggunakan LCD karakter 16x2. Yang kelima, pemilihan setting 10 mili per jam dan 20 mili per jam. Yang keenam, menggunakan sensor optocoupler. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritisnya yaitu dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan tentang alat lab support, yaitu memonitoring siring pump dilengkapi indikator safety berbasis mikrokontroler Atmega 8535. Yang kedua, sebagai referensi penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktis, yang pertama, membantu dan mempermudah perawat dalam mengawasi jumlah tetesan per menit serta kecepatan cairan pada alat siring pump yang masuk ke dalam tubuh pasien. Yang kedua, membantu mengawasi terjadinya gelembung dan occlusion pada alat siring pump. Rumusan masalah, yaitu bagaimana cara merancang alat sistem monitoring tetesan siring pump dilengkapi indikator safety. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, dapat melakukan monitoring berupa laju aliran pada siring pump. Yang kedua, mendeteksi gelembung atau occlusion pada alat siring pump. Yang ketiga, membuat program menampilkan hasil pembacaan sensor berupa angka ke layar LCD. Dan yang keempat, melakukan uji fungsi alat. Untuk bab 2, tinjau pustaka, yaitu membahas mengenai klinis, yaitu terbagi menjadi 2, pembuluh darah dan viskositas. Pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang membawa darah ke jantung, di mana banyaknya darah yang mengandung karbon dioksida umumnya terletak dekat permukaan tubuh dan tampak kebiruan. Pembuluh darah ini mempunyai sebuah katup, di mana katup ini berfungsi agar darah tetap mengalir ke satu arah. Pemasangan akses di vena barrier adalah ruang lingkup praktik dan juga faktor pembuluh darah yang berkaitan dengan ukuran aliran. Biasanya pemasangan ini untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan pemasangan vena sentral harus dilakukan secara berhati-hati dan hanya dapat dilakukan oleh seorang petugas kesehatan yang memiliki keterampilan khusus. Dan pemasangan ini untuk jangka waktu panjang, serta untuk pasien yang memerlukan resusitasi cairan dengan jumlah yang besar. Yang kedua, viskositas adalah ukuran resistansi darah yang mengalir. Viskositas atau kekentalan merupakan gaya gesekan internal antara molekul-molekul dan partikel-partikel yang menyusun suatu fluida dalam pembuluh darah yang berbentuk silinder. Faktor utama terjadi kekentalan atau viskositas yaitu
hematokrit, agregasi sel darah merah, dan viskositas plasma. Fitur dalam alat ini yaitu yang saya kembangkan dengan menambahkan indikator safety berupa buzzer yang dimana nantinya digunakan sebagai peringatan ketika terjadi occlusion ataupun kehabisan cairan. Komponen alat yaitu terdapat mikrokontroler 8535, sensor optocoupler, driver motor, dan juga motor. Mikrokontroler difungsikan sebagai pengontrol dan juga pengendali dari alat sering pump, di mana outputnya nanti digunakan untuk mengendalikan motor, baik menghentikan motor maupun mempercepat kerja motor. Selain itu, mikrokontroler digunakan sebagai pendeteksi sensor yang nantinya difungsikan sebagai pengaman dan selanjutnya dapat menyalakan buzzer sebagai tanda alarm. Yang kedua, sensor optocoupler digunakan sebagai pendeteksi cairan yang ada pada alat sering pump, di mana sensor ini menggunakan optocoupler sebagai sensor yang fototransistor yang digunakan sebagai penerima dari LED yang memancarkan cahaya dan dapat mempengaruhi resistansi fototransistor. Yang ketiga, motor stepper, yaitu digunakan sebagai tenaga utama pendorong steering yang berisi cairan, di mana pada motor stepper ini yaitu motor DC di mana kecepatan delivery rate sesuai dengan penyetingan awal yang dilakukan dan dapat dipercepat dengan menekan tombol push button pada settingan alat. Untuk bab 3, metode penelitian. Yang pertama mengenai blok diagram referensi yang saya bedakan, yaitu di mana pada blok diagram referensi ini belum dilengkapi dengan indikator occlusion dan juga nearly empty atau indikator ketika terjadi kehabisan cairan. Untuk blok diagram ini yaitu untuk cara kerjanya, di mana saat rangkaian diberi tegangan, kita dapat menekan tombol push button, di mana fungsi tombol push button ini untuk menentukan jumlah obat yang akan diberikan kepada pasien. Setelah itu, mikrokontroler akan mulai menggerakkan motor stepper dengan sesuai kecepatan untuk menggerakkan motor. Setelah itu, sensor akan mulai mendeteksi cairan yang masuk dan akan dikirim ke mikrokontroler. Ketika terjadi occlusion ataupun nearly empty, maka buzzer akan berbunyi dan akan memberhentikan kerja rangkaian. Setelah itu, display di sini digunakan untuk menampilkan nilai volume dan juga flow rate pada penginjeksian obat. Untuk tombol bolus ini digunakan sebagai penambah kecepatan pada penyetingan volume ataupun flow rate pada alat sering pump ini. Untuk blok diagram alir, cara kerjanya ketika alat di-on-kan, maka Arduino akan mulai melakukan inisialisasi occlusion dan nearly empty. Setelah itu, kita dapat menekan tombol penyetingan volume dan juga flow rate. Setelah itu, kita dapat menekan tombol start, maka secara otomatis motor akan bekerja dan akan mulai membaca nilai volume dan juga flow rate. Ketika terjadi penyumbatan, maka alarm akan berbunyi. Ketika tidak ada penyumbatan, maka aliran akan tetap berjalan hingga mencapai volume yang telah ditentukan. Dan secara otomatis, motor akan berhenti bekerja dan alarm akan berbunyi. Jadi seperti itulah cara kerja dari diagram alir. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.